saya Endang Sawitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, Bapak. Apa-apa, benar. Oke, mungkin kali ini saya akan belajar kepada Bapak tentang menganalisis kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap, boleh. Benar. Oke. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, benar. Sekolah yang notabene barangkali ya kita di Kabupaten Cianjur termasuk sekolah yang boleh dikatakan grade yang sudah di level 2, artinya banyak permasalahan terkait keluarga besar, baik itu siswa, tenaga pendidik. Mungkin banyak yang harus kita lakukan terkait dengan mengidentifikasi apakah ini bentuknya harus dilakukan satu evaluasi. Intinya kalau seorang pimpinan mungkin tidak terlepas dari kolaborasi dengan semua unsur yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa serta-merta menentukan suatu keputusan itu sendiri. Artinya mungkin ke depan bisa jadi sebagai bahan masukan dari guru-guru, kemudian semua stakeholder yang bisa memberikan satu informasi terkait nanti bagaimana. Jangan sampai seorang pimpinan itu sebelum memutuskan itu tanpa menggali informasi dulu dari siapa, ini apakah keputusannya harus seperti apa. Intinya itulah. Berarti memang permasalahannya harus akurat dulu ya, Pak ya? Betul, jadi diidentifikasi secara betul, nanti baru keputusan itu setelah ya kita mengidentifikasi betul-betul, jangan sampai salah langkah. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak. Siap. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Tadi intinya bahwa seorang pimpinan tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya dalam hal ini tetap harus berkolaborasi, harus berkomunikasi. Sekalipun mungkin keputusan itu harus diambil dengan satu kepentingan bahwa seorang pimpinan harus ya bisa menstabilitaskan lah situasi dan kondisi di sekolah, ataupun ya kaitannya dengan regulasi satu pimpinan. Ya intinya tetaplah harus berkolaborasi dulu dengan teman-teman, terutama di dalam. Ya. Itu mungkin benar. Oke. Prosedur apa nih Pak yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, satu mungkin apakah permasalahannya itu harus diselesaikan seketika. Kemudian kedua, apakah permasalahan itu harus ada waktu, jeda waktu. Nah, tadi yang pertama kita identifikasi dulu langkahnya. Yang kedua, lakukan komunikasi dengan rekan kerja di dalam. Kemudian yang ketiga, kumpulkan informasi-informasi. Kemudian yang keempat, baru kita melakukan satu tindakan. Berarti memang itu ya Pak ya, harus bertahap dulu ya Pak ya? Bertahap, identifikasi dulu permasalahannya, kemudian kita komunikasikan rekan kerja, kemudian kumpulkan informasi-informasi itu. Nah, selanjutnya mungkin ya itu tadi keputusannya apakah harus hari itu, harus ada jangka waktu. Ya, kita harus betul-betul sih seorang pimpinan jangan sampai memberikan satu keputusan yang apalagi bisa merugikan. Oke. Di sini Pak ada memang kita juga ingin tahu hal apa saja yang merupakan tantangan nih
tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang memang itu sebetulnya sesuatu yang kompleks ya Pak ya? Betul. Bagaimana Pak? Dalam mengambil satu keputusan mungkin banyak hal ya, banyak hal. Kalau memang kita dalam memutuskan satu keputusan itu sesuai dengan prosedur, terutama yang menjadi dasar hukum sekolah kita. Nah, kalau sudah ada di dalam aturan, dalam dasar hukum yang telah kita sepakati bersama di dalam satu lembaga atau satuan pendidikan, ya kita boleh langsung memberikan keputusan itu. Tetapi kalau misalkan tadi dilema etika yang harus dipertimbangkan dan sebagainya, tetap kita harus berkolaborasi lah. Ya intinya itu, tidak bisa serta-merta seorang pimpinan menentukan satu keputusan yang menurut dia itu sudah begini, tidak bisa. Jadi tetap kita dalam mengambil satu keputusan itu berkolaborasi, tetap melakukan satu identifikasi, kemudian langkah terakhirnya yaitu komunikasi dengan satu permasalahan itu bisa terselesaikan dengan beberapa pihak begitu. Artinya ya kalau misalkan apalagi sudah menyangkut ranah yang kita berkolaborasi dengan ranah hukum, dan kita harus berkolaborasi dengan yang berwenang dalam hal itu. Gitu. Berarti kita tetap ya Pak ya kolaborasi ya? Betul, intinya harus kolaborasi. Oke. Nggak bisa dengan satu sendiri. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak hal, terutama mungkin seorang kepala sekolah juga memiliki satu atasan yang paling penting, tetapi tetap kita menunjuk rekan kerja di dalam supaya stabilitas sekolah yang memang yang tahu orang kita di dalam. Tidak mungkin sekalipun itu pimpinan kita, ya mungkin langkah terakhir lah pimpinan kita harus kasih tahu, tetapi intinya mungkin orang-orang terdekat dulu, para wakil kepala sekolah yang menjadi rekan kerja kita di dalam satu satuan pendidikan lembaga itu tidak boleh dikebelakangkan. Tetap kita harus panggil bagaimana keputusan supaya yang terbaik dan sebagainya. Dan selama ini yang telah saya lakukan luar biasa, saya dibantu dengan para wakil kepala sekolah yang memang seperti itu harusnya, tidak bisa menentukan satu keputusan sendiri. Itu saja mungkin yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi teman terdekat, rekan kerja kita di dalam. Berarti tetap kolaborasi dengan rekan kerja itu tetap ikut campur ya Pak ya? Karena dalam setiap kepala mungkin terdapat pemikiran-pemikiran yang berbeda ya Pak? Jadi nanti kan diidentifikasi, menurut pendapat wakil di bidang ini seperti ini, seperti ini. Jadi itu penting sekali di dalam dulu. Jadi solidaritas di dalam tetap dijaga. Oke, luar biasa Bapak. Siap. Oke, pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Wah, luar biasa. Kalau mengambil pengalaman dan ilmu yang paling berharga, tentunya kepala sekolah atau seorang pimpinan terpenting adalah mungkin masukan dari rekan-rekan lah. Jadi tidak bisa seorang kepala sekolah zaman hari ini untuk otoriter dan sebagainya. Tetap sekali lagi butuh teman, intinya gitu. Bu Edang ya, mudah-mudahan ya kita sebagai calon mungkin pemimpin pembelajaran dalam nanti menentukan satu keputusan, tetap intinya kita berkolaborasi. Itu benar yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bapak nih pembicaraan yang sangat luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Bapak bisa nanti saya ambil ya untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian perbincangan saya bersama Bapak Kasdi Ipik MPD sebagai pimpinan dari SMP Negeri 2 Bojong Picung.
Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara kedua ini saya akan ngobrol dengan Bapak Wandi Ubadillah, SPD, selaku pimpinan dari lembaga pendidikan. Di sini saya akan menanyakan kepada beliau terkait pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya butuh pendapat Bapak untuk mengupas tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak, yang akan saya tanyakan. Ya. Kita langsung aja ya, Pak. Oke. Silakan, Bu. Oke. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK yang terjadi di sekolah ini, Pak? Tentunya saya pribadi di sini tidak lantas kemudian menanggapi kemudian menyelesaikan sendiri. Kami harus menelusuri akar dari persoalan kasus-kasus itu sendiri. Jadi tentunya kami harus ke bawah, kami harus menanyakan kepada guru, staf, atau yang mungkin berkaitan langsung dengan kasus-kasus tersebut. Itu mungkin. Jadi dianalisa dulu ya, Pak, ya? Ya, tentunya analisis persoalan. Persoalan itu datangnya dari mana, kemudian ini apakah nanti bisa ditentukan atau diputuskan oleh saya sendiri, atau memang ini harus berembuk dengan warga sekolah yang lain gitu. Oke. Berarti memang ya tetap kolaborasi itu tetap harus ditonjolkan ya, Pak? Betul, betul. Oke. Yang kedua nih, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini nih? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul ya. Kadang-kadang kita juga manusia ya, ada sisi dilema gitu. Kaitan dengan persoalan tadi, secara keadilan mungkin iya. Tapi juga kita ada unsur sisi manusiawi bahwa tentunya secara kemanusiaan juga itu tentunya harus dibantu ya. Kembali bahwa ternyata di sini saya memposisikannya sebagai leader itu tidak hanya serta-merta menjadi satu keputusan mutlak. Kami berupaya untuk keputusan itu juga dikembalikan beserta staf yang lain. Di sini juga ada beberapa unsur penopang kebijakan, tentunya ada guru, ada komite juga itu dilibatkan kaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Jadi ketika kita nanti ngambil keputusan itu merupakan suatu langkah yang tepat ya, Pak? Betul, karena ini sudah menjadi satu produk, intinya musyawarah lah. Ya, kembali lagi kita ke musyawarah itu gitu. Jadi ketika saya berkeputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara entah itu tertulis atau tidak tertulis, tapi ini juga ada banyak pertanggungjawaban oleh keseluruhan lah maksudnya. Semua mau bertanggung jawab gitu. Terus Pak, kira-kira nih hal efektif apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Jadi mungkin ada Bapak punya trik bagaimana cara pengambilan keputusan ini supaya lebih efektif gitu, tepat sasaran. Tentunya saya manusia ya, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Saya tentunya harus mengajak teman-teman dalam sesi rapat. Jadi mungkin hal-hal itu yang mungkin akan membuat persoalan itu menjadi cepat atau secara efektif bisa terselesaikan. Gitu. Tetap kolaborasi ya Pak ya? Iya, tentunya tetap kolaborasi. Next, apakah Bapak ketika Bapak memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu misalnya dalam bentuk atau prosedur tertentu nih, seperti apa? Siap. Tentunya kita juga melihat dari besar atau kecilnya kasus-kasus tersebut. Karena mungkin saja saya selaku leader di sini bisa menentukan atau menyelesaikan di waktu itu juga dan di tempat itu juga. Tapi ketika ini ternyata tidak bisa selesaikan hari itu, dan saya akan membuat waktu untuk menyelesaikan. Tadi tidak terlepas dari kolaborasi tentunya. Ya.
Berarti bagaimana urgensinya ya Pak ya? Tentatif ya, Ya, kalau itu. Oke. Oh, ini lebih urgent berarti harus Harus di tempat. harus di tempat. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih? Faktornya adalah dari hasil komunikasi dan koordinasi yang bagus tentunya yang dijalin saya dengan teman-teman yang lain. Di sini guru dan sebagainya. Karena mungkin ketika komunikasi di satuan pendidikan berjalan dari sisi paling bawah sampai ke atap leadership itu berjalan, tidak ada persoalan yang mungkin itu tidak bisa diselesaikan. Jadi faktornya ya warga sekolah di sini ya tadi yang bagus itulah komunikasi, komunikasi yang bagus lah. Faktornya itu yang membuat akhirnya setiap persoalan di sekolah kami itu cepat terselesaikan. Jadi memang melibatkan banyak orang ya Pak ya di sini ya. Kembali lagi. Oke. Kolaborasi. Oke. Kolaborasi yang paling utama. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ngambil keputusan sebagai seorang pimpinan? Pengalaman besar ya dalam mengambil keputusan. Satu tentunya sebagai leader itu adalah ujung tombak dan ujung tombok, sudah pasti ya, nggak apa-apa ya. Tetapi tentunya saya selaku pribadi, selaku manusia yang tidak akan luput dari kekurangan, itu banyak membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sehat, pemikiran-pemikiran yang positif untuk penentuan berjalannya atau bergeraknya kemajuan sekolah ini. Dan itu juga tentunya dibantu oleh teman-teman yang lain dalam ini. Betul. Jadi selaku pribadi, saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak kekurangan dan pemimpin itu hanya sebuah simbol. Ya, lokomotif, tetap gerbong yang akan mendorong. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu memperhatikan dan melihat ke bawah. Tentunya di sini adalah para guru dan yang lain, tetapi juga tidak menjadi oper dalam menentukan kebijakan. Oke, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Di sini memang kita pembicaraan yang sangat luar biasa ya Pak. Asik sekali, alhamdulillah. Banyak hal yang bisa saya petik dari sini Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Sekian perbincangan saya yang menarik dengan Bapak Wandi Ubadillah SPD. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hikmah dari pembicaraan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.